Sampah merupakan permasalahan klasik yang terus saja menjadi problematika berkelanjutan di Indonesia, baik di wilayah pedesaan, terlebih lagi di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan populasi yang tinggi. Buruknya penanganan limbah sampah domestik maupun industri, termasuk air limbah yang berpolutan tinggi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran air, mengurangi pasokan ketersediaan air bersih yang aman digunakan manusia, serta menurunkan kemampuan lingkungan dalam melakukan pemulihan dirinya guna menopang kelangsungan kehidupan manusia dan flora fauna yang mendiaminya. Hai teman-teman, senang sekali kami bisa menyapa kalian hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Kali ini, kami akan mengajak kalian berkunjung ke TPA Jetis di daerah Gunung Tumpeng. Desa Jetis, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari kota Magelang, lokasi ini berjarak sekitar 45 km dan dapat dicapai dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dan pengolahan sampah langsung di TPA, yuk ikutin perjalanan kami. Pengelolaan sampah adalah suatu proses di mana sampah dikumpulkan, diproses, dan dibuang dengan cara efektif dan ramah lingkungan. Gambaran pengelolaan sampah melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, sampah dikumpulkan dari rumah tangga, perkantoran, dan tempat umum melalui sistem pengumpulan yang terorganisir. Biasanya, sampah dipisahkan menjadi 3 kategori utama, yaitu organik, anorganik, dan bahan berbahaya. Setelah sampah dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pemilahan dan pemisahan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi pupuk kompos melalui proses pengomposan. Sampah anorganik seperti kertas, plastik, logam, dan kaca biasanya dipilah berdasarkan jenisnya untuk mendapatkan material yang dapat didaur ulang. Sekarang kita mau masuk ke pengolahan dan pembakaran. Sampah yang telah dipisahkan kemudian diproses lebih lanjut. Sampah organik diproses melalui pengomposan atau digester anaerobik untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas. Ini adalah mesin insinerator yang digunakan untuk pembakaran sampah menjadi sekam bakar. Pak. Oh, ini yang plastik gitu Pak ya? Kalau yang bawah sama juga Pak? Sampah anorganik yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, dan logam diolah melalui proses daur ulang sehingga dapat digunakan kembali dalam produk-produk baru. Selanjutnya, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut diproses sebagai sampah bahan terakhir.
Oke guys, kita masuk di komplek pengolahan sampah organik. Dalam pengelolaan sampah modern, metode pembuangan akhir yang lazim digunakan adalah melalui tempat pembuangan akhir atau TPA yang memiliki sistem pengawasan dan pengendalian agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman tentang pengelolaan sampah yang baik melalui edukasi dan kesadaran. Diharapkan setiap individu dapat berperan aktif dalam memilah, mengolah, dan membuang sampah dengan cara yang benar, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengolahan maggot, di mana bisa menghasilkan beberapa banyak maggot, kurang lebih 60 kilo. Ini kan kemarin kan ada Nih, proses maggot. ini tidak boleh panas. Kalau kena panas kasihan. Contoh yang kayak gini nih. Kayak gini ini udah tua, udah jadi induk ya. Nanti kalau udah dipindah dia berubah jadi larva. Setelah jadi larva bertelur, kalau tidak salah dia mati gitu. Oh, nanti kalau Iya. menghasilkan telur dia akan Dia akan mati. Terus untuk larvanya ada di sebelah sana, Pak. Iya. Itu pasir apa itu, Pak? Ya, pasir. Ini pupuk dari pabrik situ, Pak. Hasil dari pabrik situ lalu ditarik sini. Oh, ini hasilnya. Hasilnya dari pupuk, dari penggilingan itu tadi, kalau tidak salah ya. Lalu ditaruh di sini. Yang barusan dari Iya. Setelah digiling agak kering, lalu dibawa ke sini kalau. Seluruh proses ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak buruk dari limbah pada lingkungan dan mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita masih ngobrol dengan Bapak Tugiono selaku pengelola dari TPA Gunung Tumpeng Jedes. Kita sedikit banyak bertanya-tanya tentang tidak hanya sampah saja yang masuk ke sini, tetapi juga pengolahannya dan apa yang dihasilkan, dan semuanya akan berguna untuk masyarakat sekitar. Awal itu kan ada truk yang masuk itu. Nah, itu yang saya mau tanyakan dia tadi. Gimana proses dari awal kedatangan masuknya sampah itu sampai pengolahannya tadi sebetulnya kita mau tahu tuh dari pertama dia masuk. Kita timbang dulu kan tadi. Kita masuknya itu kalau dari kota masuk langsung ditimbang dulu. Biar kita tahu tonase yang masuk ke TPA. Setiap armada yang masuk, sampah yang masuk, tapi harus kita timbang dulu. Pak, untuk per harinya biasanya berapa ton? Nah, itu kan Sekitar masuk dia 65 sampai 70 ton per harinya. iya per hari Untuk yang berhasil diolah, terus yang hanya jadi residu, dia penyusutannya berapa ton Pak, kira-kira dari 60 misalkan 70 ton kan masuk misalkan, terus kita olah kan sekitar 30%. 30%. Sekitar 30%. Kan ada yang masuk ke kompos, ada yang masuk di insinerator. Nah, yang masuk insinerator itu perharinya 10 sampai 12 ton lah kita masuk situ. Berarti residunya 40% aja dari sampah misalkan 60 ton tadi itu kan. Ya sekitar ya masih 50% lah. 50-50. Iya, itu. Karena kan di musim penghujan seperti ini Mas, untuk insinerator kurang maksimal. Oh, itu Mas Pak. Iya. Insinerator kurang maksimal. Iya. Karena mungkin tingkat kebasahannya lebih tinggi. Ya, tingkat kebasahan juga kita terkendala dari tenaga kita. Masuknya sampah itu dari mana? Dari kota masuk ke TPA, itu diangkut pakai armada kita. Ya.
nanti masuk ke TPS dulu. Di TPS tempat pembuangan sementara nanti diangkut pakai armada yang ada di kantor, Ya. masuk ke TPA. Di TPA ada yang sebagian masuk ke insinerator, ada yang masuk ke pemilahan yang dibuat di kompos, sebagian besar masuk ke sel aktif dikarenakan di sini untuk karyawan yang kurang memadai. Cuman itu yang saya dapat bantu, dan ini prosesnya seperti ini dipilah oleh teman-teman, nanti dicaca, difermentasi. Setelah jadi kompos nanti ada permintaan dari desa, kantor, dari manapun yang bisa kita layani, nanti kita layani. Dan sebagian yang sisa makanan nanti dibuat pakan maggot. Di kantor nanti di sini masuk, ada yang di sel aktif, ada yang masuk di insinerator, sebagian lagi ada yang masuk di pengolahan, dibikin composting. Yang dikomposting dibagi beberapa orang, untuk ada yang milah sisa makanan, ada yang jadi kompos, yang nanti yang sudah jadi residu masuk ke insinerator lagi, jadi untuk dimusnahkan lah, untuk pengurangan sampah di TPA. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Semoga kunjungan kita ke TPA ini dapat menjadi pengalaman berharga dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama. Sampai jumpa di video kami berikutnya.